Om Swastiastu, salam harmoni. Kenalkan, nama saya Nyoman Suwartini dari kelas E, jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu pendidikan dan pendidikan secara umum. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi ilmu pendidikan. Pengertian ilmu pendidikan tidak terlepas dari dua kata yang dipadukan, yaitu ilmu dan pendidikan. Pengertian ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan untuk pengertian pendidikan, yaitu usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan meningkatkan keilmuan, jasmani, dan akhlak sehingga secara bertahap dapat mengantarkan anak kepada tujuan yang paling tinggi. Dengan demikianlah, pengertian ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang tersusun secara bersistematis dengan memiliki metode-metode tertentu yang ilmiah untuk menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan, bantuan, atau didikan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, dengan mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan penciptanya. Tujuan ilmu pendidikan. Adapun tujuan dari ilmu pendidikan ini bertujuan memberikan informasi atau keterangan tentang dasar-dasar pendidikan dalam berbagai situasi atau interaksi pendidikan, jalur dan jenis pendidikan untuk membekali peserta didik dalam mencapai kehidupan yang berbudaya dan mandiri di masa depannya. Dalam memberikan informasi ini dalam arti menjelaskan permasalahan, sebab-sebab, dan kemungkinan mengupayakan dan pembekalan bagi pendidik dalam mendidik putra-putrinya atau generasi di berikutnya. Selanjutnya, fungsi pendidikan. Secara umum, fungsi pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya, mengembangkan kemampuan, membentuk watak, agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Oleh karena itulah, seringkali dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan ini mempunyai hakikat yang merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Adapun jenis-jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan yang pertama yaitu pendidikan formal. Pada pendidikan formal ini merupakan pendidikan yang memiliki jenjang dan terstruktur, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi. Kedua, pendidikan non-formal. Dalam pendidikan non-formal merupakan pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini bisa disetarakan dengan hasil pendidikan formal melalui proses penilaian dari pihak yang berwenang. Yang ketiga, pendidikan informal, di mana pendidikan informal ini merupakan pendidikan yang berasal dari lingkungan dan keluarga, yang dimana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri. Selanjutnya, sifat-sifat ilmu pendidikan. Adapun sifat-sifat ilmu pendidikan yang pertama yaitu rasional. Ilmu pengetahuan harus bersifat rasional, artinya ilmu tersebut harus mempunyai sifat kegiatan berpikir yang ditundukkan pada logika atau penalaran. Berpikir rasional berarti berpikir secara sistematis yang kompleks dan konsepsional dengan kemampuan menggunakan lambang untuk dapat memberi arti yang hampir tidak terbatas kepada suatu objek material. Kedua, empiris. Ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, artinya kesimpulan atau konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia. Maka kaidah logika formal dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran yang bersifat realitas, objektif, dan netral. Yang terakhir, fakta dan teori. Ilmu pengetahuan terdiri dari dua unsur besar, yaitu fakta dan teori. Teori mendefinisikan fakta sebagai observasi empiris yang bisa diverifikasi dan mempunyai tugas penempatan hubungan yang terdapat di antara fakta-fakta tersebut. Yang keempat, universal. Ilmu pengetahuan harus bersifat umum, artinya kebenaran yang dihasilkan ilmu pengetahuan dapat diperiksa oleh para peninjau ilmiah dan dapat dipelajari atau diikuti secara umum serta dapat diajarkan secara umum pula. Kebenaran ilmu tidak bersifat rahasia, tetapi memiliki nilai sosial sehingga kewibawaan ilmiah dapat setelah hasil itu diketahui, diselidiki dan dibenarkan validitasnya oleh sebanyak mungkin ahli dalam bidang ilmu tersebut. Yang kelima, akumulatif. Ilmu pengetahuan harus bersifat akumulatif atau saling berkaitan. Artinya, ilmu pengetahuan tersebut harus diketengahkan hubungan antara ilmu dan kebudayaan, sebab ilmu merupakan salah satu unsur kebudayaan manusia. Misalnya, untuk dapat belajar manusia mempunyai kemampuan berbicara dan berbahasa. Selain itu, ilmu pengetahuan yang dikenal dewasa ini merupakan kelanjutan dari ilmu yang ada sebelumnya. Yang ketujuh,
Sebagai ilmu normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari perilaku manusia. Yang ke-8, praktis dan teoritis. Ilmu pendidikan adalah termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. Dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Ilmu pendidikan ini bersifat normatif, berarti pendidikan juga bersifat praktis karena pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan dalam kehidupan. Pendidikan sebagai bahan ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu teoritis adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Yang ke-9, historis. Ilmu pendidikan bersifat historis karena menguraikan teori sistem pendidikan sepanjang zaman dan kebudayaan serta makna filosofis yang berpengaruh pada zaman tertentu. Jadi pada dasarnya, pendidikan erat hubungannya dengan ilmu karena objek utama dari pendidikan adalah ilmu. Isi cabang ilmu pendidikan ini selain mengenai perbandingan sistem pendidikan, tetapi juga meliputi kaitan atau peranan pendidikan terhadap perkembangan aspek-aspek kehidupan lain yang meliputi ekonomi, sosial, dan politik. Di dalam ilmu pengetahuan menurut sistematikanya dibagi menjadi ilmu-ilmu murni, yaitu ilmu yang mendahului pengalaman atau bebas dari pengalaman. Ilmu terapan adalah ilmu yang dikaji berdasarkan pengalaman atau empiris, penelitian, pengajian, dan penyimpulan yang disusun secara teoritis dan dilaksanakan secara praktis. Dari ilmu pendidikan adalah ilmu yang berdasarkan pengalaman atau empiris, pendidikan rohani normatif, memiliki objek yang jelas dan dapat diuji kebenarannya dan disusun secara teoritis dan dilaksanakan secara praktis. Sekianlah hasil dari presentasi dari saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.